Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, semoga sehat selalu ya. Sebelumnya kita tim metadata sudah membahas tentang funnel. Maka pada kali ini kita akan bahas funnel juga, tapi lebih lanjut. Artinya lebih taktis lah. Dan percuma juga kita banyak konsep, banyak pengetahuan tentang funnel dan lain-lain itu, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan konsep-konsep atau pengetahuan kita itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya mulai dari konsep AIDA, terus hard selling sama soft selling. AIDA ini sebenarnya kesimpulan dari funnel yang telah kita bahas sebelumnya. Funnel yang kita bahas sebelumnya itu apa? Coba kita lihat di sini. Nah, funnel yang kita bahas sebelumnya itu ini. Jadi kan contoh kasusnya di sini ini promosi kampus ya, promosi online kampus ya. Jadi funnel di sini itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 level funnel ya. Nah, ini kalau kita ringkas, dia akan menjadi formula AIDA ini ringkasan dari funnel itu. Apa itu? AIDA itu adalah ini hanya awareness, interest, desire, dan action. Gimana penjelasannya? Pada posisi awareness ini, kita asumsikan bahwa orang yang kena promo kita, yang melihat promosi kita, baik promosi dalam bentuk teks, video, atau gambar, itu adalah orang yang belum paham tentang brand kita dan produk kita. Nah, ini kan di funnel itu ada brand, ada where. Where itu ya kita menunjukkan eksistensi lah bahwa kita itu ada. Ini level yang pertama. Ini biasanya kalau di marketing itu, kalau kita pakai Facebook Ads misalkan, ini biasanya jumlah orangnya itu besar, banyak banget, misalkan 1.000.000 ya. Nah, dari 1.000.000 ini, oke, kita kasih contoh misalkan target awareness-nya, targetnya itu sudah 1 juta. Oke, kan tidak semua 1 juta ini orang yang interest, orang yang suka. Maka biasanya orang yang suka itu kita tandai, cara melihatnya yang suka itu, yang punya interest itu orang yang melakukan engagement ya. Engagement kalau di dunia sosmed itu kan dia melakukan interest itu, ketertarikan ini, dia melakukan like, ini namanya engagement ya, atau komen, share. Pada posisi interest ini kita sudah menyaring lebih spesifik antara awareness yang besar banget ini, jumlahnya 1.000.000 orang tadi itu, 1 juta ini bisa jadi menjadi 100.000 ya, 100.000. Ini sudah banget, sudah bagus ini. Kalau kita target 1 juta, yang interest, yang engagement itu 100.000, itu sudah bagus. Kemudian di antara 100.000 ini kan ada kan hanya sekedar suka aja kan, atau sekedar engage saja dia. Ya nggak tahu, kadang dia merasa sukanya itu karena ada temennya atau anaknya atau siapa yang dirasa butuh pada produk ini, maka dia komen atau share itu. Oke, teman-teman perlu ingat, tingkatan engagement yang paling bagus ketika orang share. Kalau like biasa aja, komen sudah lebih baik daripada like. Kemudian share itu
tingkatan engagement yang paling tinggi. Jadi kategori ini, pelanggan ini disebut dengan level interest. Kemudian dari 100.000 yang interest ini akan melahirkan beberapa orang yang desire. Desire ini tertarik tapi sudah ada unsur perasaannya. Apa maksudnya? Tertariknya dia itu sudah pingin membeli baik buat beli untuk dia sendiri atau untuk anaknya lah, untuk ponakannya, bapaknya, macam-macam ya. Itu desire, ada unsur perasaannya. Tapi di desire juga ini ada unsur permainan perasaan, misalkan bonus. Kita kasih bonus, misalkan 10 pembeli pertama akan dikasih bonus souvenir misalkan, atau hal-hal yang bisa memainkan perasaan itu diskon sampai diskon 10% sampai tanggal berapa gitu. Nah, ini contoh-contoh memainkan perasaan. Kemudian apa bedanya antara interest dan desire ini? Pada posisi interest ini adalah orang yang suka dengan produk kita itu, tapi dia masih menimbang-nimbang dengan akal gitu. Jadi kita posisinya perkenalan di awareness ini, terus pada saat interest itu, oh ada sesuatu yang menarik ini, dia kalkulasi pakai akalnya itu. Kemudian posisi desire ini dia mau beli, sudah pingin, tertarik, belikan anaknya dan lain-lain itu, tapi belum punya uang dan lain-lain. Maka kita mainkan, dikasih penawaran bonus, diskon dan lain-lain. Nah, perannya operator di sini, perannya orang yang megang medsos di sini itu sangat penting, karena chat-chatnya dia, komunikasinya calon pelanggan sama operator ini, kalau si operator bagus dalam komunikasinya itu bisa menimbulkan desire pelanggan yang tinggi sehingga dia ingin banget beli itu. Oke, yang terakhir AIDA itu action ini ya closing. Jadi misalkan setelah banyak pertimbangan macam-macam, dia pingin, terus ada duitnya, nah baru dia action membeli produk kita. Oke, itu pengenalan tentang AIDA ya. Jadi AIDA itu kesimpulan dari funneling yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bagaimana funnel menerapkan funnel itu dalam hard selling. Contohnya gimana? Hard selling itu adalah proses promosi yang langsung bilang pada calon pembeli itu, kita punya produk, kamu butuh ini, beli gitu. Nah, ini namanya hard selling. Langkahnya sama sebenarnya prosesnya. Dia aware dulu, call dulu, baru action. Cuma bedanya dia langsung ngasih tahu kita punya produk, kamu beli gitu. Ini ya. Apa bentuk soft selling? Soft selling itu biasanya kalau di dunia promosi online itu dikenal dengan ada istilahnya membuat kolam ya. Membuat kolam itu bagaimana kita membuat satu wadah, grup lah atau page lah atau apa ya, yang intinya calon pelanggan kita itu ikut nimbrung di situ. Contoh, kita membuat grup WhatsApp tentang bagaimana cara menulis yang bagus. Kita mau jualan buku nih, tapi kita edukasi dulu mereka ini bentuknya. Kita kasih ebook, langkah-langkah praktis menulis misalkan ya 10-20 halaman lah misalkan. Terus kita kasih video juga misalkan bagaimana menulis outline yang bagus untuk menulis misalkan. Bahkan ada webinar itu dan tutorial yang seperti blog ya, seperti blog-blog itu ya yang ada di internet itu sebenarnya langkah-langkah untuk membuat kolam. Nah, biasanya di soft selling ini
di tengah-tengahnya itu kita selipin itu. Kalau kamu ingin tahu menulis lebih lanjut dengan praktek-prakteknya, contoh-contohnya yang lebih lengkap, maka ada di buku ini. Ya, cuman kita itu buku, itu namanya soft selling. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara memfilter. Ini kan prosesnya, filternya kan sudah jelas ini, aware sampai ke action. Nah, terus gimana cara menyimpan datanya? Nah, kita akan bahas di sesi selanjutnya apa saja tool-toolnya agar pelanggan-pelanggan yang sudah desire, sudah interest, sudah melakukan pembelian dan lain-lain ini kita bisa target ulang. Dalam istilah online marketing, retargeting. Oke ya teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.